Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas T. Apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Sebenarnya pengen bikin segmen cermal edisi Ramadan ini udah lama banget. Pengen bikin segmen ini. Dan banyak juga yang bilang, Mas T, kenapa sih nggak bikin cermal untuk pas Ramadan? Kan kami sering banget nungguin video Mas T pas mau tidur gitu. Jadi selama bulan Ramadan masih banyak teman-teman yang ternyata juga susah tidur. Sama dong kita ya. Ini di sini sudah jam 1 malam guys. Sambil nunggu Mas Wardi pulang, sambil nunggu sahur juga. Jadi dibuat konten aja lah, karena banyak kalian yang nunggu-nunggu juga kan video ini ya. Selamat malam buat kalian yang mungkin masih berjuang melawan diri sendiri. Berjuang melawan ego, berjuang membahagiakan keluarga menjelang Idul Fitri. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya. Gimana rasanya Ramadan tahun ini, apa yang Mas T rasakan di Ramadan tahun ini, dan gimana ya, banyak orang yang pengen tahu kayaknya jadi Mas Tulus itu enak, kayaknya jadi Mas T itu gampang ya, bisa dianggap enak lah. Amin, saya aminin aja nih pokoknya. Kalau ada yang berprasangka kalau kondisi saya baik, saya aminkan. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, dan tetap semangat. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan baiknya buat kalian yang sedang berjuang untuk membahagiakan keluarganya di hari Lebaran nanti. Mungkin lagi ada yang banyak yang nabung, kerjanya lebih diperkuat lagi karena pengen beliin baju keluarga, pengen beliin baju orang tua, pengen bahagian orang tua, mau pulang kampung, ya kan? Mau mempersiapkan segala sesuatu yang akan kalian lakukan demi merayakan keriaan Idul Fitri maksudnya. Semoga Allah cukupkan, semoga Allah berikan kemudahan untuk mencapai apa yang sedang kalian tuju di malam hari ini. Saya akan sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait dengan apa yang mereka rasakan di bulan Ramadan ini. Di Ramadan April 2022 ini sebetulnya juga sama dengan kalian, sama dengan para pejuang-pejuang lain. Apalagi Mas T kan kerja di entertain ya, dan sementara hanya bisa fokus ke YouTube dan tidak bisa fokus kemana-mana karena ya entertain itu ketika Ramadan paling mentok ada acara buka bareng, buka bersama, atau santunan anak yatim. Dan saya jujur, di bulan Ramadan ini waktunya saya ngasih charity. Saya ngerasa kayak, oke, kalau kemarin di bulan biasa saya nge-MC harus ada budgetnya, istilah kata, oh segini, acara ini segini, dangdut segini, MC akad segini, MC ulang tahun segini, jarak jauh segini. Jadi kalau selama bulan Ramadan, saya rasa kayak, oke, meskipun saya nggak bisa sedekah uang, setidaknya saya sedekah tenaga,
dan saya harus menganggap apa yang saya lakukan itu charity. Jadi berapapun saya jalan, nggak dibayar pun kalau memang itu acara charity dan sudah waktunya saya harus bersedekah dengan apa yang saya punya, saya akan jalan gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang bisa dianggap mendapatkan rezeki dari jalur itu lagi. Sementara waktu selama bulan Ramadan itu tuh semuanya total ditutup. Dan jujur kalau kalian sedang mengatakan saya nggak baik-baik aja Mas Tulus, saya sedang tidak bagus, saya sudah capek, saya merantau, saya belum mendapatkan uang, sedangkan sebentar lagi lebaran, saya belum bisa pulang kampung, saya belum bisa bagian keluarga, saya belum bisa beli ini, saya belum bisa beli itu. Kita sama. Ya, teman-teman saya minta maaf. Bukan saya memamerkan kesedihan, bukan. Sama sekali saya tidak berniat sedikit pun untuk mencari belas kasih dari kalian yang nonton. Tapi jujur, dari tahun 2008, ya, semenjak almarhum bapak saya meninggal, dari kecil pun memang dari kelas 1 SD saya memang udah jualan, dagang sambil jualan, bisa sekolah pun juga karena beasiswa. Jadi kemudian di tahun 2008 itulah saya udah ngalamin sampai sekarang, sampai detik ini. Di setiap lebaran saya tuh nggak, makanya ketika saya dengar teman-teman saya beli baju baru, ayo dong ke mall, ayo dong beli baju baru, ayo dong pakai baju baru pas lebaran. Dari 2008 saya tidak pernah sama sekali beli baju lebaran atau beli baju baru lah istilah kata ketika lebaran. Saya selalu pakai baju yang stok yang udah ada aja. Karena menurut saya gini, ada hal yang harus saya pentingkan, ada hal yang harus saya cukupkan, yaitu keluarga. Dari 2008. Jadi kalau jenengan bilang, saya capek Mas Tulus, begini, saya lelah dengan kondisi saya nggak kuat dengan posisi mau lebaran, saya nggak punya uang, saya jadi tulang punggung keluarga. Saya udah puluhan tahun ngalamin itu. Dan ada temanku curhat ke aku gini, Dut, dulu kita mah baju tinggal minta sama orang tua ya. Sekarang gue ngerasain jadi orang tua gue. Yang dimana dulu orang tua gue bela-belain gak pakai baju baru supaya anaknya bisa pakai baju baru. Dan itu sesuatu yang sekarang gue jalani. Dan teman saya itu nikah baru 2 tahun. Dan dia sekarang lagi dalam kondisi keuangannya sedang sulit. Dan dia bilang, gue gak mikirin beli baju Dut, yang penting anak sama bini gue dah pakai baju. Aku balikin dong. Saya balikin. Kamu baru 2 tahun. Saya belum nikah. Saya belum punya keluarga. Keluarga pribadi maksudnya. Tapi dari 2008 saya sudah mencukupi semua kebutuhan keluarga saya. Jadi teman-temanku, saudara-saudaraku, kalau harus mengeluh saya juga mengeluh. Apa kalian pikir aku punya baju baru? Enggak. Apa kalian pikir aku udah beli kue lebaran? Belum. Ini sudah tinggal beberapa hari lagi Idul Fitri dan aku masih belum punya apa-apa. Kemarin ada yang transfer kasih THR, Mas Teh pakai buat apa? Dapat 600.000, Mas Teh pakai buat beli bajunya Mas Wardi. Jadi kebahagiaan saya itu ketika ngelihat keluarga saya, ngelihat orang yang saya sayang itu juga bahagia ketika Idul Fitri. Dan itu tuh sesuatu yang gak bisa saya bayar dengan apapun gitu loh teman-teman. Jadi kayak ada sesuatu yang lebih berharga dari sekedar baju baru yang saya pakai. Menurut saya sih gitu. Ada yang bilang gini, kamu tuh jangan terlalu fokus juga sama keluarga, kamu juga harus mikirin diri kamu sendiri. Ya, saya mikirin diri saya sendiri kok. Jadi bukan berarti saya nggak beli baju baru ya teman-teman. Saya kalau udah belanja, kalau sudah beli baju baru itu pasti di atas aku beliin baju adik sama keluarga aku ketika Idul Fitri. Dan sorry, bajunya Mas itu kan gede-gede dan itu harganya juga lumayan. Nggak ada yang murah karena ukuran bajunya tuh big size semua dan pasti harganya lebih mahal. Jadi aku sih berharapnya gini ya teman-teman, kalian yang lagi nonton video ini mendapatkan expert, mendapatkan semangat, mendapatkan pesan kalau sebetulnya kita mungkin dalam kondisi yang sulit. Mungkin kita dalam kondisi yang tidak bagus. Gak bisa pulang,
nggak bisa ngasih buat keluarga. Rasanya itu campur aduk, bener deh. Saya juga pernah merasakan di perantauan, kondisinya susah, nggak bisa ngasih uang mama, nggak bisa pulang kampung lagi. Padahal mama aku bilang, kamu nggak usah bawa uang nak, yang penting kamu pulang. Dalam hatiku, jangankan buat ngirimin mama, buat pulang aja nggak punya. Pernah aku di posisi itu. Dan teman-teman, yang sedang kita hadapi sekarang itu bukan hanya kita, banyak saudara kita yang juga merasakan hal yang sama. Jadi boleh mengeluh, boleh marah dengan apa yang Tuhan kasih, seakan-akan kita diuji sama Tuhan, seakan-akan kita diberikan ujian yang aduh ya Allah, rasanya merantau pengen pulang kampung, boro-boro nggak ongkos pulang, ibarat kata ya. Buat makan kita di kota aja, buat di perantauan kita sulit, ibarat kata kan seperti itu. Nah itu satu hal yang mungkin akan bikin banyak orang menjadi down, menjadi drop karena itu. Oke, momen lebaran sebetulnya bukan momen untuk bagi baju baru, memperlihatkan apa yang kita punya, mempunyai apa yang harus kita miliki, tidak, sebetulnya momennya bukan itu. Jadi teman-teman harus rubah mindsetnya, meskipun budaya kita tuh kayak sebetulnya yang menjerumuskan kita juga, karena jadi yang nggak ada terus udah ada yang dibela-belain ngutang, nggak boleh kayak gitu. Jadi seadanya toh aja ya, kalau memang nggak sanggup ya mohon maaf, mendingan ngaku nggak sanggup, supaya apa ya teman-teman, ini jadi pelajaran juga buat kita bahwa kalau kalian ngeluh dengan kondisinya kalian, apa kabar saya? Kalian udah berapa tahun? Dari tahun kapan? Hitung saja. Saya dari 2008 sampai detik ini. Apa saya kemarin ke mall beli baju saya yang dipikirin buat diri saya sendiri? Tidak. Tapi saya punya adik. Saya punya adik dua. Walaupun sudah berkeluarga, kalau Wardi saya beliin, Mijan juga harus saya beliin. Kalau Mijan saya beliin, saya punya ponakan, saya adik saya punya istri, ya harus saya beliin dua-duanya. Nah ini beberapa hal yang tidak kalian tahu. Dan satu lagi, ada yang bilang, saya udah yatim Mas Tulus, saya nggak punya bapak, saya nggak punya ibu. Mas T itu yatim dari 2008. Kemudian 2 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2019, 3 tahun yang lalu kurang lebih ya, tahun ini 3 tahun mama meninggal. 2019 almarhum ibunya Mas Tulus meninggal dunia pas tanggal 12 Desember 2019. Dan Mas Teh sudah menjalani puasa menjadi seorang yatim piatu sejak 2019 akhir. Jadi kita sama. Tujuan saya buat video ini bukan apa-apa ya teman-teman. Saya cuma pengen kalian itu tahu bahwa oke, kita sedih. Oke, kita mungkin mikirin kehidupan kita tuh nggak gampang menjalani yang namanya Ramadan tanpa orang tua, Ramadan yang tidak bisa membahagiakan orang tua, Ramadan yang tidak bisa pulang kampung karena keadaan, kemudian banyak hal. Ya, jadi semoga video ini bisa menjadi penyemangat buat kalian bahwa kalian nggak sendiri, saya bareng sama kalian kok. Aku dari dulu di rantau, lebaran jarang pulang. Karena tujuanku adalah membahagiakan keluargaku. Kalau ibuku udah bilang pulang aja, nggak usah beliin baju mama, yang penting kamu pulang, aku pasti pulang kalau aku punya uang. Karena aku patuh banget sama ibuku. Aku tuh orang yang sangat patuh terhadap ibu. Dan teman-teman, ini sebetulnya momen yang paling baik loh ketika kita mengucapkan syukur dengan apa yang sudah kita terima, dengan apa yang harus kita lakukan. Oke, pasti akan ada yang bilang begini, nggak segampang itu juga Mas Tulus. Kadar sabarnya manusia itu kan beda-beda. Dengan kondisi saya lagi di rantau, saya nggak bisa pulang, saya nggak punya uang. Jangankan buat pulang kampung, buat makan aja saya susah Mas Tulus. Apa Mas Tulus bisa ngerti itu? Saya bisa sangat merasakan. Emang kalian pikir enak denger takbir, terus kita sadar kita nggak punya orang tua lagi. Dengar takbir terus sudah sadar kalau kita itu nggak punya orang tua. Kalian pikir enak? Tidak.
haus akan kasih sayang, ya saya akui. Saya sangat haus akan kasih sayang, makanya ketika saya diizinkan memiliki pasangan, saya selalu minta sama Tuhan yang penyayang, yang mengerti saya. Karena saya nggak pernah dapat sosok bapak di samping saya. Dan sekarang ini malah saya nggak punya sosok bapak, saya nggak punya sosok ibu, dan saya harus jadi tulang punggung keluarga. Saya harus jadi bapak dan ibu untuk adik-adik saya. Ayo, gimana tuh? Jadi sesuatu yang nggak mudah untuk saya lompati, tapi terpaksa saya hajar, terpaksa saya lewati, karena sekali lagi ini sebuah jalan yang Tuhan berikan ke kita, atau yang Allah jadikan jalur buat kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bisa bersyukur. Sedih Mas Tulus gak punya orang tua pas lebaran, pas puasa. Yo sedih tore, ndak sedih itu ndak ada. Cuman saya ndak tunjukkan sama kalian. Cuman saya ndak ngomong. Kalau saya ngomong yo kesannya kayak iya yo re, kayak memamerkan kesedihan. YouTubeku ini ya isinya haters yang jahanam itu loh. Mulutnya itu kadang-kadang ketika saya menyampaikan sesuatu mereka mengartikannya beda. Ketika saya menyampaikan ini saya dibilang ngemis. Wis ini kok ya saya naik motor berang-berang kayak doar ning ngendi to ya wis bengi barang kok ya. Aduh, kadang-kadang aku pengen apa ya? Aku sih berharap gini teman-teman. Di kontenku ini ada sesuatu yang bisa kalian pelajari, ada sesuatu yang ya apalah itu. Kalian jadikan penyemangat ya boleh, dijadikan sebagai momen untuk bahan mawas diri ya boleh. Jadi gini maksudku, kalau mau lihat itu jangan lihat ke atas tok, lihat ke bawah. Saya sebagai manusia biasa kadang-kadang lihat orang jalan. Kayak kemarin aku capek ya guys. Aku keliling PGC Cililitan itu tuh udah pegel kakiku, terus rame banget. Wardi sama Tika tak suruh jalan, sudah kamu jalan le. Di samping saya ada seorang anak dan ibu yang lagi gandengan. Terlihat sekali sosok anak laki-laki itu mengayomi sekali ibunya. Ayo ma nyebrang, ayo ma aku yang pegang, ayo ma aku yang ngurus. Kalau kalian pikir secara manusiawi iri nggak ketika kita melihat orang yang punya keluarga, buka puasa bareng keluarganya, buka puasa bareng orang tuanya, dan jalanin kegiatan Ramadan bersama keluarga, nelpon keluarga. Pasti orang yang terbuang dari keluarga. Jadi yang Mas Teh anggap kami keluarga itu cuma 3, saya dan adik saya. Yang lain itu ndak nganggap saya ada. Ndak pernah nelpon ngabarno piye le kabare sehat ah. Apa itu ndak pernah. Jadi berat jadi saya itu teman-teman. Makanya kalian yang suka ngeluh-ngeluh ayolah semangat, jangan asal gimana-gimana. Iri sama orang yang punya uang lebih dari kita wajar. Itu manusiawi, itu nggak salah. Bagaimana kalau irinya itu pas ngelihat kita, lihat orang lagi makan, lagi jalan sama bapak ibunya gandengan tangan. Saya nggak pernah ngalamin itu. Kalau saya boleh, kalau saya dulu tahu bakal kayak gini, mungkin ibu saya akan saya sembah setiap hari, akan saya gendong setiap hari, biar saya nggak nyesel. Jadi saya nyesel banget, sumpah. Kalau kalian bilang sedih ya Mas Teh, puasa nggak ada orang tua, boleh wis ragur sedih-sedih meneh. Kadang aku cuma bisa ngelus adikku di sampingku gitu ya, lehe makan yang ada aja. Kebetulan adikku kandung itu tinggal di Jakarta sekarang, Mas Wardi itu tinggal di Jakarta, dan beliau itu ndak pernah minta yang Kang harus ayam, Kang harus ini, ndak, alhamdulillah. Adanya sambal ya dimakan sambal, adanya tempe ya tempe, dan dia favorit ikan asin. Jadi ndak pernah ribet anaknya, alhamdulillah. Cuman kadang-kadang
Kalau pas saya ada rezeki gitu ya, kayak kemarin ada yang kasih saya transferan saweran, itu langsung saya larikan ke ayo deh kita buka bersama. Kadang-kadang dianya yang enggak mau. Sayang Kang, kalau duitnya buat masuk, maaf, restoran besar, kan ada restoran Jepang aku favorit juga. Nggak mau Kang, nggak enak aku ini. Kadang-kadang dia sengaja nolak biar kita bisa nabung, biar kita bisa punya uang. No, aku bukan nggak punya uang, tapi dianya yang nggak mau. Kadang kalau pas tidur tak elus-elus tok gitu, tak, ya Allah deh maafin ya deh belum bisa bahagiain gitu loh. Walaupun menurut dia saya sosok yang sudah sangat membanggakan. Dia dulu pengen banget kakaknya masuk TV. Kang, aku pengen sampean masuk TV, suara Kang Tulus kan bagus. Alhamdulillah semua hajat Allah kabul. Setidaknya saya pernah audisi, terima sampai jadi peserta, dan saya berhak mendapat pakai nama itu gitu-gitu. Dan ya Allah semua kabul apa yang saya mau untuk membagikan orang tua saya. Ibu saya juga kalau ditanya bangga nggak punya anak Tulus, saya bangga. Tapi sayanya yang ngerasa kayak aduh kayaknya aku belum bisa membanggakan, kayaknya aku belum bisa nyenengin gitu-gitu. Dan adikku tuh nggak pernah kok nyesel ibarat kata kakaknya kayak gimana, aku gimana. Wardi tuh nggak pernah aneh-aneh. Tapi kadang aku sedih kalau inget dia itu pas lagi tidur gitu tak halus, kadang dia ngerengek kan kalau lagi sakit. Jadi teman-teman, kalau ibarat saya tuh bisa lakukan apa saja buat adik saya, ya kayaknya jiwa raga saya tuh ya buat adik saya gitu loh. Jadi dibalik rasa sedih saya sebagai seorang anak yatim piatu yang harus berjuang sendiri untuk keluarga dan harus menjadi tulang punggung buat keluarga dan tanpa orang tua, dibalik semua itu saya kan memang tulang punggung. Itu yang pertama. Yang kedua, saya orang tua kedua bagi adik-adik saya. Jadi saya nggak bisa untuk apa ya teman-teman, untuk ngeliatin ke adikku sedih gitu. Kadang-kadang aku ngomong kok, dek kan terus boleh nangis nggak? Ya nangis aja kalau mau nangis. Saudaraku, aku bikin video ini bukan untuk ngemis ya, bukan bikin apa enggak, tapi niatku biar kalian tuh jadi semangat, jadi ngerti gitu loh. Makanya aku ngene rek. Saya itu tipe orang yang sensitif sekali. Saya sensitif sekali untuk apapun. Ketika ada orang nyakitin saya, itu rasanya kayak diobrak-abrik, badanku tuh diobrak-abrik semua. Dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk melupakan ya. Jujur beberapa bulan yang lalu Mas Teh lagi ngalamin sakit hati yang luar biasa. Tapi apakah itu bisa lupa begitu saja? Hanya beberapa hari, hanya beberapa kali saya lupa, kemudian saya akan ingat lagi. Itu saya. Jadi saya jelek sifatnya. Dan gak mudah jadi saya jujur. Dan itu sesuatu yang sedang saya lawan sekarang. Kadang-kadang kalau pas lagi disakitin orang tuh ya, ada orang ngomongin kah, atau temen ngomong kah, atau pacar sekalipun mutusin atau nyelingkuhin atau nyakitin lah intinya, yang saya ingat orang tua. Ya Allah, ngerti gak sih mereka? Saya itu udah ngerasain beban hidup yang berat gitu loh. Saya udah ngalamin sesuatu yang ya saya sendiri harus survive dari cara saya. Saya harus survive dari hidup saya sendiri. Saya harus berdiri tegak dengan apa yang harus saya rasakan. Tapi kenapa masih ada orang tega buat nyakitin saya? Nah ini hal-hal yang kadang-kadang di benak saya tuh masih yang astagfirullahaladzim. Sebenarnya apa sih tujuannya gitu. Kadang-kadang. Yuk semangat yuk buat kalian yang sedang berjuang buat keluarga. Buat kalian yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk keluarga. Semangat. Kalau ndak cukup ya jangan dicukup-cukupkan, wes seadanya saja, semampunya. Kalau orang Jawa bilang sak matio wae, jadi jangan terlalu dipaksa. Jika semua kalian paksa dan semuanya karena terpaksa, ini akan jadi musibah buat kita sendiri. Lebaran bukan buat ria, lebaran bukan buat memamerkan sesuatu. Ya teman-teman, jadi kalau memang bisa ya alhamdulillah, kalau tidak bisa jangan dipaksa.
Intinya lakukan semua dari hati, semangatin diri kamu untuk mendapatkan sesuatu, semangatin hati kamu untuk menyelesaikan sesuatu, dan semoga apa yang sedang kamu cita-citakan sekarang dicukupkan sama Allah. Amin. Jadi Mas Teh kan gak gampang. Jadi kalian juga harus bisa jadi diri kalian sendiri yang gak gampang tadi. Percaya saja, kalau Allah memberikan kita ujian, kalau Tuhan memberikan kita cobaan, berarti kita kuat ngadepin cobaan tadi. Terkesannya mungkin terlihatnya seakan-akan, ya Allah gue gak bisa dah ngadepin ini sendiri. Gue gak kuat, gue gak bisa. Emang kalian pikir aku bisa? Aku juga gak bisa hidup tanpa orang tuaku. Aku juga gak mau jadi yatim piatu. Aku mau pas takbir ada orang tuaku. Aku mau pas Ramadan ada ibuku tiap hari telepon, sahur, buka. Aku pengen itu. Aku juga gak bisa. Tapi kan hidup terus berjalan. Mau gak mau aku harus ngelangkah. Masih ada 2 adikku yang harus aku perjuangkan hidupnya. Jadi apalagi yang bisa aku perbuat selain bersyukur, terpaksa menjalani apa yang Allah berikan, mau ndak mau, walaupun sebetulnya juga sama, aku juga ndak bisa. Jadi jangan sedih, jangan ngeluh, ayo bareng-bareng kita ngeluhnya bareng-bareng, tapi untuk untuk mengarahkan diri kita menjadi lebih baik, untuk sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, ya teman-teman. Kangen sama orang tua, kangen gak punya rezeki hari ini masih di rantau, belum bisa kirim orang tua, gak apa-apa. Syukuri terus apa yang Allah berikan. Mau nangis gak apa-apa, nangis saja, luapkan emosinya. Mau keluarin unek-uneknya, keluarin gak apa-apa. Nangis itu cara paling gampang menetralkan emosional, ya. Menetralkan marah, menetralkan dendam dan juga benci, gak apa-apa. Nangis. Tapi kalau kata saya, sarannya Mas Teh mendingan jujur kalau ndak punya peluang. Oke. Sebagian besar anak akan terus mencoba membahagiakan orang tuanya. Saya tahu kalian orang-orang baik, kalian orang-orang yang punya hati nurani. Tapi kalau memang tidak bisa, jangan dipaksa. Karena sesuatu yang dilakukan dengan cara terpaksa, sesuatu yang kalian awali dengan cara terpaksa, akan jadi musibah buat diri kalian sendiri. Oke? Semangat untuk yang kerja, semangat untuk yang sedang belajar, semangat untuk yang sedang menafkahi keluarga. Siapapun kalian sedang jadi tulang punggung keluarga, ini adalah pilihan kita. Mau tidak mau kita harus siap, bisa nggak bisa kita harus bisa. Jadi cukupkan kebutuhan lebarannya sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Sesuai dengan keluargamu cukupnya, di mana. Jangan dipaksa, jangan diada-adain, ya. Semangat ya. Nangis wae nggak apa-apa, lek pengen nangis. Kalau mau sedih ya nggak apa-apa sedih. Aku ya sedih, cuman nggak tak rasain, Re. Aku memberikan petunjuk ke kalian tuh seakan-akan semua baik-baik saja. Seakan-akan tuh ndak ada apa-apa. Padahal yo remuk hatiku, Re. Kalau sadar lebaran, aduh bentar lagi lebaran. Aduh kok lebaran nggak bisa sedekah. Oh kalau lebaran aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Oke. Tapi kan Allah sudah mengatur itu dengan caranya gitu loh teman-teman. Jadi saya yakin dan percaya kalau ini adalah proses pendewasaan. Ini adalah proses penempaan tubuh kita atau diri kita, jiwa kita menjadi lebih baik. Jadi siapapun kalian, siapapun jenengan, apapun agamanya, apapun sukunya yang sedang berjuang untuk keluarga, tetap semangat dan saya doakan mudah-mudahan dicukupkan segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Dan khususnya untuk saudara-saudaraku yang beragama Islam yang sedang menyongsong Idul Fitri, ayo tetap semangat, jangan ngeluh. Ngeluh nggak apa-apa sih, sebetulnya bukan larangan juga untuk mengeluh. Kalau kamu pengen menyampaikan keluh kesah kamu, sampaikan saja, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ngeluh ya udah. Kalau udah nangis ya udah. Jadi luapkan emosimu, keluarkan dulu dengan cara menangis untuk menutupi emosimu yang terlalu menggebu-gebu tadi.
Jangan salahkan Tuhan sekali lagi, karena segala sesuatunya sudah ada garisnya masing-masing. Jodoh, rezeki, maut sudah ada yang ngatur. Kalian harus semangat pokoknya. Saya juga sama, saya juga hancur, tapi saya masih bisa nyemangatin kalian. Berarti kalian yang sedang pikirannya lagi hancur, lagi bingung, lagi nggak tahu harus gimana ngelangkahnya, berarti kalian juga harus bisa jadi penyemangat buat orang-orang di sekitar kalian. Oke? Tetap jadi baik, berprasangka baik. Jangan lupa untuk meminta maaf ketika kamu sudah salah, dan akui kesalahan, kemudian perbaiki kesalahan, dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Mas Teh doakan segala sesuatunya dijabah sama Allah, dimudahkan dan dikabul sama Allah. Semangat untuk kita semua. Selamat bekerja untuk yang sedang bekerja di malam hari ini, sedang menunggu apa pekerjaan, mungkin ada yang lagi lembur, sedang beraktivitas. Selamat bekerja. Untuk yang sudah pulang, selamat sampai tujuan. Mimpi indah, semoga besok pagi bangun menjadi lebih segar lagi, diberikan kekuatan baru sama Tuhan. Jadi berkat buat sesama juga, berkat buat keluarga, jadi semangat buat keluarga kita semua ya. Mas Teh mohon pamit, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur orang baik, mimpi indah, semangat.